Siang, Ibu Hamidah. Selamat siang Ibu Risa. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik Bu, tapi ini lagi sedikit ngantuk karena tadi baru selesai pelatihan selama 3 hari. Tapi saya udah nggak sabar nih Bu, mau ngobrol sama Ibu. Ada mau yang saya sampaikan ke Ibu. Oh iya, semoga dengan padat jadwal Ibu tetap sehat selalu ya, Bu ya. Amin, 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 amin. Iya, iya, jadi kira-kira ada yang bisa saya bantu atau kira-kira ada nih yang bisa Ibu ceritakan nih, Bu, pada saya? Iya, jadi eh, saya ini kan ngajar di kelas 4 ya Bu. Saya ngajar di kelas 4 dengan kondisi murid itu 5 orang. Nah, jadi kelima siswa saya ini saya nilai sebagai siswa yang akademiknya bagus, kognitifnya bagus gitu kan. Nah, tapi eh, saya rasa mereka itu kurang bisa berkolaborasi, Bu. Hmm. Jadi pada saat berkelompok itu saya beri tugas gitu kan, posisinya saya beri tugas diskusi. Nah, diskusi itu nggak jalan, Bu. Nah, sedangkan kondisinya di sini kan saya mau anak-anak saya itu bukan cuma bisa di kognitif gitu kan, akademiknya bagus, tapi saya juga pengen sosial emosionalnya juga bagus. Karena kita tahu keterampilan berkolaborasi ini kan penting banget ya Bu, buat di abad ke-21 ini gitu kan. Nah, saya mau nih Bu, kelas saya itu mmm, baik dalam segala aspek gitu Bu, karena saya rasa mereka sudah kelas 4, harusnya mereka sudah punya keterampilan itu gitu Bu. Terus ibu saya galaunya gitu, kalau misalnya bisa diperbaiki secepat mungkin, saya pengen gitu secepat mungkin memperbaiki kondisi itu. Saya nggak mau melalaikan kondisi itu semakin berlarut gitu. Jadi tujuan utama dari sesi kita hari ini, Ibu itu pengen memperbaiki kondisi di mana murid-murid Ibu memiliki kekurangan ya, Bu ya, dalam keterampilan berkolaborasi, baik Iya dalam betul. kelompok, ya Bu ya. Iya Oke. betul Bu. Nah, sekarang kalau menurut Ibu sendiri nih, kira-kira apa faktor utama yang menyebabkan kesulitan, murid-murid Ibu dalam berkolaborasi dalam kelompok, Bu? Nah, jadi kalau yang saya lihat ya Bu, yang saya analisis itu, jadi ketika saya berikan tugas kelompok gitu kan, mereka berdiskusi, itu saya melihat gesture mereka itu seolah-olah gini Bu, ketika mau diskusi gitu kan, temennya deket, itu malah ditutupin bukunya gitu. Jadi seolah-olah kayak dia tuh merasa temennya itu mau nyontek gitu. Jadi kondisinya tuh eh, seolah-olah mereka tuh menganggap diskusi kelompok itu adalah mereka mencontekkan jawaban gitu, Bu. Saya rasa itu sih, Bu, faktor yang membuat mereka itu diskusinya tidak jalan gitu. Jadi di sini yang saya tangkap murid-murid Ibu ini, tadi ada kesalahpahaman ya, Bu, ya? Mereka Mhm. mengira ketika mereka diskusi dalam kelompok itu, untuk bertukar pendapat itu sama dengan menyontek, padahal bukan Mhm. seperti itu ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, Bu, ya, kira-kira hal apa sih yang membuat murid Ibu beranggapan diskusi itu sama dengan menyontek kira-kira? Oh, nah, kalau saya lihat ya, Bu, ini kan anak-anak saya ini masih kelas 4 SD. Yang mana mereka masih dalam uh, perkembangan yang belum matang gitu kan, pemikiran mereka belum matang. Jadi kalau saya pikir sih mereka ini memang murni belum ngerti gitu loh, belum paham antara perbedaan diskusi kelompok dan menyontek. Nah, padahal kan itu dua hal yang berbeda ya, Bu. Diskusi kelompok itu bertukar pikiran, berbagi ide, sedangkan menyontek itu kan menyalin jawaban orang tanpa berpikir gitu kan. Nah, dan mereka nggak bisa bedain itu gitu loh. Mereka tidak bisa membedakan antara dua hal itu. Murni memang mereka tidak paham dengan konsep kolaborasi kalau menurut saya. Jadi, iya Bu, kadang untuk anak sekolah dasar ya Bu ya, kadang tidak semua anak itu memang benar paham ya Bu ya, seperti apa sih Mhm, kolaborasi. Jadi kadang mhm. takut nih jawaban saya dicontek nih sama teman lain. Nah Iya. nah jadi tadi kan Ibu sudah menganalisis nih ya, Ibu sudah Mhm, menjelaskan juga tadi kan apa faktor penyebab, murid-murid Ibu bersikap seperti itu. Jadi mhm. nih pengennya, dari tujuan tadi tuh Ibu pengennya murid Ibu nih gimana sih Bu? Nah ke depannya pengennya kayak gimana sikap atau perubahan perilakunya Bu? Bisa dijelaskan? Mmm, kalau saya pikir sih, mmm, saya itu
apa namanya, membayangkan gitu ya, mengharapkan sebenarnya anak-anak saya itu punya keterampilan punya keterampilan berdiskusi, punya keterampilan diskusi itu dilihat dari kemampuan mereka menyadari bahwa mereka itu punya peran dan tanggung jawab dalam kelompok. Yang mana bisa dilihat kelompok itu aktif, saling memberikan ide, kemudian ada yang lain mendengarkan juga gitu kan. Jadi mereka punya perannya masing-masing dan semuanya aktif gitu. Saya mengharapkan anak-anak saya seperti itu sih Bu, dan mereka juga kalau dilihat tolak ukurnya mungkin dari mereka mampu mengemukakan pendapat Bu. Mereka mampu mengemukakan pendapat, berani gitu kan. Jadi sesederhana itu sih Bu, kalau menurut saya pengen melihat kelompok itu semuanya bekerja, semuanya memahami peran dan posisinya masing-masing, berani berbicara, kemudian juga ya sebagaimana kelompok itu berjalan lah Bu. Gitu. Ya. Jadi tadi sebenarnya sederhana sekali ya Bu ya. Cuman mungkin dengan apa yang Ibu harapkan tadi, dengan mereka menyadari peran dan tanggung jawabnya, kolaborasi itu dapat berjalan dengan semestinya. Jadi ada yang bertukar pendapat, mungkin ada yang mendengarkan, seperti itu ya Bu ya? Atau mungkin juga Mm-mm. tadi kan ada memberikan ide atau gagasan. Oh iya. Mm-mm. Nah, kira-kira nih Jadi Bu, saya tuh pengennya tuh mereka tuh paham gitu loh konsep kolaborasi gitu. oh iya, jadi mereka tuh benar-benar ngerti ya Bu lah. Oh seperti ini loh Hmm. kolaborasi yang diharapin, Iya, ini loh yang benar-benar terjalin begitu ya Bu ya? iya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang bakal Ibu gunakan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, jadi saya kepikiran ya Bu, saya kepikiran um, dalam waktu dekat mungkin saya akan memberikan apa ya pembelajaran-pembelajaran yang sederhana gitu Bu. Uh, Tidak langsung menyuruh mereka untuk kerja kelompok, tapi mereka dilatih pelan-pelan untuk belajar gitu. Jadi tidak dalam kelompok besar dulu, tapi berpasangan dulu gitu. Jadi mereka berpasangan dulu. Nah, kemudian dari berpasangan itu yang dibahas pun adalah materi-materi yang kontekstual, materi-materi sederhana, misalnya tentang hewan peliharaan atau misalnya tentang cara memanen padi gitu kan. Hal-hal yang mereka benar-benar kuasai, yang mereka benar-benar paham, yang mereka kuasai kontekstual di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka itu bisa mengungkapkan idenya itu secara lugas gitu, karena itu memang mereka kuasai gitu kan. Jangan sampai yang disuruh diskusi adalah sesuatu hal yang mereka tidak kuasai gitu kan, yang mereka nggak tahu, misalnya dalam materi pelajaran UPAS misalnya tentang fotosintesis gitu kan, yang istilahnya mereka ini belum mampu gitu kan, tapi lebih ke permasalahan-permasalahan sederhana dulu kan. Jadi ketika mereka nanti sudah terbiasa, mereka sudah bisa mengemukakan pendapat dengan pasangan mereka tadi, pelan-pelan dinaikkan gitu standarnya gitu. Hmm. Baik Ibu, jadi tadi mungkin ada dua ya rencana atau strategi yang ingin Ibu gunakan. Jadi yang tadi pertama adalah melatih mereka atau murid-murid Ibu dalam kelompok kecil tadi ya Bu ya. Mungkin secara berpasangan terlebih dahulu baru kemudian masuk ke kelompok besar. Jadi secara bertahap ya, buat step by step. Yang kedua kemudian tadi Ibu juga ingin membahas materi yang relevan dan juga kontekstual. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah Ibu atau dengan materi pelajar apa nih yang cocok nih di lingkungan sekolah gitu ya Bu ya. Betul Ibu. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu udah mengutarakan strategi Ibu nih. Kira-kira ada nggak nih orang atau siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau saya pikir sih Bu, ini saya ada satu teman saya yang baru lulus guru penggerak ya Bu. Jadi beliau sudah alumni guru penggerak gitu kan. Saya pikir bisa saya ajak beliau untuk berkolaborasi, karena tentunya saya juga perlu teman ya Bu ya untuk apa ya namanya memberikan umpan balik gitu sama saya. Jadi saya berencana untuk mengajak beliau. Saya rancang dulu nih pembelajarannya gitu kan. RPP-nya saya rancang, bahan ajarnya saya rancang, kemudian nanti saya menemui beliau untuk meminta pendapat gitu kan, saran, masukan. Kemudian nanti setelah itu baru saya ngajar gitu kan. Mungkin nanti kalau beliau ada waktu,
sesuai waktunya bisalah beliau mengobservasi gitu kan, observasi pembelajaran saya. Setelah itu nanti diberikan refleksi lagi gitu, umpan balik lagi. Itu sih Bu pengennya. Jadi Ibu tadi, mengajak ya, alumni dari guru penggerak, tentunya beliau sudah, lebih berpengalaman ya Bu ya, mungkin ya? Iya, betul. Jadi Ibu tadi, ingin juga tadi kan evaluasi sekaligus refleksi nih, Mhm. kira-kira nih dalam waktu dekat nih mungkin kapan ya? Atau dalam jangka berapa lama nih rencana Ibu nih pengen Ibu terapkan, Bu? Nah, ini kalau rencana saya sih mungkin 1 minggu ini saya susun dulu ya Bu ya RPP-nya. Kemudian nanti setelah 1 minggu saya buat janji dengan beliau gitu kan kapan beliau bisa untuk bertemu dengan saya. Setelah itu mungkin kalau misalnya dari 1 minggu itu mungkin 10 hari ke depan lah Bu, udah bisa saya terapkan pembelajaran itu dan saya harap itu sih Bu bisa terlaksana. Ya. Jadi Ibu merencanakan dalam waktu 10 hari ke depan kira-kira ya Bu, terus Iya. sudah ada konsep tadi dalam bentuk, rencana Mhm. pelaksanaan pembelajaran, kemudian tadi Mhm. juga ada rekan sejawat Ibu yang Ibu guide tadi ya Bu ya? Mhm Nah, mhm. selanjutnya kira-kira untuk pengkonsepan tadi Bu, strategi tadi kan dituangkan dalam RPP nih Bu, Mhm mhm. apakah Ibu ada rencana juga Bu untuk melibatkan orang lain tadi Bu, selain CGP tadi Bu, selain GP tadi Bu maksud saya, untuk kepemimpinan misalnya Bu? Iya mungkin bisa nanti kalau Bapak kepala sekolah saya ada waktu, saya minta tolong beliau untuk juga ikut mengobservasi gitu kan. Karena, eee, saya juga, apa ya, tidak ingin hanya ada satu reviewer gitu kan, maksudnya hanya ada satu pemikiran gitu kan, satu pandangan. Mungkin kalau misalnya ada nanti kepala sekolah saya ada waktu, mungkin bisalah saya minta tolong untuk juga melihat gitu, mengobservasi dan ikutlah terlibat dalam rencana saya ini. Iya. Jadi tadi rencana Ibu sudah, lumayan Ibu, bukan susun sih ya, mungkin sudah Ibu planning ya, Mhm sedemikian rupa, jadi tadi mhm ada strategi, mungkin ada teman sejawat dengan mungkin dibantu dengan pimpinan nanti ya Bu ya, mhm dan juga dalam waktu yang dekat. Nah mhm kira-kira nih Bu, untuk perasaan Ibu sendiri Bu, nah mhm. setelah kita saling bertukar pendapat, Ibu coaching hari ini, gimana perasaan Ibu nih Bu? Luar biasa ya, Bu. Maksudnya saya nggak salah pilih nih curhat sama Ibu Risa, karena jadinya tuh bener-bener ada sesuatu yang konkret yang akan saya kerjakan nih, Bu, ke depannya gitu kan. Ada gambaran konkret yang akan saya yang saya lakukan ke depannya gitu. Jadi saya bener-bener lega, saya senang gitu kan, karena dari apa yang Ibu sampaikan tadi jadi terbuka pikiran saya gitu. Ya harapan saya ya Bu ya, semoga memang, strategi yang Ibu terapkan, nanti Ibu laksanakan tuh berjalan dengan lancar. Iya, Nanti jangan lupa ya Bu, kabarin nih gimana hasilnya kira-kira nih Bu. mhm. Oke siap Ibu Risa, saya semangat buat ngasih tahu Ibu nanti. Tapi Bu, mungkin terakhir ya nih Bu ya. Mhm Nah, ketika nanti sudah berhasil, nah mhm kira-kira penerapan Ibu tentang strategi Ibu kepada murid Ibu tadi kan untuk keterampilan berkolaborasi, mhm. ada nggak Bu, mungkin Ibu pengennya nih ilmu Ibu ini Ibu, mungkin Ibu sampaikan ke mana gitu Bu, ke forum mana atau mungkin ke Kombel atau apa Bu kira-kira? Iya sih Bu, harusnya sih seperti itu ya Bu. Kalau misalnya kita berandai-andai nih, berandai-andai, murid saya yang awalnya tidak mau bekerja sama, terus tiba-tiba mereka bagus gitu kan keterampilan kerja samanya, saya, bakal ngide sih Bu, jadi salah satu topik di, apa namanya, di komunitas belajar saya nanti, berbagi praktik baik gitu kan, tentang meningkatkan kolaborasi gitu kan. Karena ini kan hubungannya dengan P5 juga ya Bu, salah satu dimensi gitu kan, gotong royong. Jadi menarik sih Bu, maksudnya kan karena itu kontekstual ya Bu ya, dengan murid saya gitu kan. Dalam artian, siapa tahu gitu kan karakteristik murid saya ini hampir sama gitu kan dengan karakteristik murid yang di bawahnya, angkatan di bawah dan di atasnya gitu kan. Jadi bisa relevan sih, harusnya bisa relevan untuk diaplikasikan. Ya, jadi semoga harapan Ibu berjalan dengan lancar, saya doakan ya Bu semuanya berjalan dengan baik. Terima Amin. kasih Terima Bu kasih Bu Risa. ya atas sharing-nya. Terima kasih Bu.